Tampak di layar? Sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Baik, untuk mata kuliah pengantar kepemimpinan kepemimpinan, deskripsi mata kuliahnya adalah untuk memberikan pemahaman bagi para pelajar terkait kepemimpinan kepemimpinan. Pokok-pokok bahasan dalam perkuliahan difokuskan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana kepemimpinan kepemimpinan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Nah, selanjutnya, para pelajar secara bertahap akan memahami konsepsi kepemimpinan kepemimpinan, tipe-tipe atau gaya kepemimpinan pemerintahan, berbagai perspektif kepemimpinan, sejarah dan fungsi kepemimpinan, dan kepemimpinan kepemimpinan dalam profil, ciri, kedudukan, serta peran dan karakternya. Bahan kajian atau materi pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, makna dan konsep kepemimpinan kepemimpinan, dan apa itu kepemimpinan kepemimpinan itu sendiri. Materi yang kedua, perbedaan pemimpin, manajer, kepemimpinan sosial, dan kepemimpinan pemerintahan. Materi yang ketiga, kepemimpinan dalam berbagai perspektif. Yang keempat, tipe-tipe atau gaya-gaya kepemimpinan. Yang kelima, sejarah fungsi Pamung Praja dalam ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya yang keenam, esensi kepemimpinan kepemimpinan. Ketujuh, profil dan ciri-ciri kepemimpinan kepemimpinan. Kedelapan, kedudukan dan peran kepemimpinan kepemimpinan. Kesembilan, karakter kepemimpinan kepemimpinan pada setiap rejim. Dan yang terakhir, prospek kepemimpinan kepemimpinan itu sendiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri ada kurang lebih 8 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, capaian yang diharapkan dari proses pembelajaran ini adalah para pelajar mampu menjelaskan makna dan konsep kepemimpinan kepemimpinan dan apa itu kepemimpinan kepemimpinan secara aktual dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. CPMK yang kedua adalah para pelajar mampu menjelaskan perbedaan pemimpin, manajer, kepemimpinan sosial, dan kepemimpinan pemerintahan. CPMK yang ketiga adalah para pelajar mampu menjelaskan tipe-tipe atau gaya-gaya daripada kepemimpinan. CPMK yang keempat adalah para pelajar mampu menjelaskan esensi kepemimpinan kepemimpinan. CPMK yang kelima, para pelajar diharapkan mampu menjelaskan sejarah fungsi Pamung Praja dalam ketatanegaraan Indonesia. CPMK yang keenam adalah para pelajar mampu mengidentifikasi profil dan ciri kepemimpinan kepemimpinan itu sendiri. CPMK yang ketujuh, diharapkan para pelajar mampu menjelaskan kedudukan dan peran kepemimpinan kepemimpinan. Dan yang terakhir, CPMK yang ke-8 adalah diharapkan para pelajar mampu menjelaskan karakter kepemimpinan kepemimpinan pada setiap rejim dan mampu memprediksi prospek kepemimpinan kepemimpinan dalam konteks pemerintahan secara real. Selanjutnya, metode-metode pengerjaan tugas yang akan kita lalui atau akan para pelajar jalani adalah yang pertama, mengumpulkan referensi terkait topik atau tema setiap CPMK. Yang kedua, para pelajar diharapkan dapat merangkum pendapat para ahli terkait topik atau tema yang dibahas dalam setiap pertemuan. Yang ketiga, hasil rangkuman pendapat ahli dan referensi terkait topik diharapkan dapat diketik dalam format Microsoft Word pada size ukuran A4. Yang keempat, para pelajar harus mencantumkan sumber kutipan pada akhir kalimat yang dikutip dengan format nama, tahun, dan halaman kutipan. Yang kelima, kutipan itu akan diunggah ke e-learning mata kuliah kepemimpinan kepelajaran paling lambat 1 hari sebelum jam kuliah pertemuan minggu ketiga. Jadi pada saat perkuliahan minggu ketiga,
hasil rangkuman ataukah referensi terkait tema ini harus sudah bisa dikumpulkan oleh para pelajar sekalian. Apakah bisa para pelajar sekalian? Siap bisa, Pak. Bisa ya? Siap bisa, Pak. Oke. Bapak harapkan kalian tetap semangat dan tetap punya motivasi yang tinggi untuk bisa menjalankan semua tugas ataukah tuntutan daripada kurikulum pembelajaran ini. Nah, setelah kalian berada dalam kampus ini, kampus IPDN, penting untuk kalian pahami bahwa kampus ini adalah bagian daripada sejarah yang panjang. Dari sepintas di slide kalian bisa lihat ya, materi inti bahwa ketika kita bicara kepemimpinan kaum perajaan, tentu dalam referensi akademik, kita tentu pertama-tama harus memahami apa itu kepemimpinan. Mungkin sudah diketahui oleh para pelajar sekalian bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Itulah kepemimpinan. Selanjutnya, apa itu kepemimpinan perajaan? Kepemimpinan perajaan mungkin sekarang lebih berkembang menjadi aparatur sipil negara yang siap mengabdi, tetapi posisi dan peran kepemimpinan perajaan itu sedikit berbeda. Karena kepemimpinan perajaan di sini adalah sebagian dari tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan serta permasalahan dihadapi oleh masyarakat. Di Udara, para pelajar bisa melihat di slide yang Bapak tampilkan bahwa kepemimpinan kepemimpinan perajaan itu lebih menekankan pada kemampuan pamong praja dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan bijaksana, efektif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Dalam konteks yang pragmatis atau konteks yang nyata di lapangan, jadi terkadang seorang pamong praja itu setelah menempuh pendidikan dibekali dengan ilmu, keterampilan, nilai-nilai, kepribadian, tetapi ketika berada di lapangan cenderung menghadapi tantangan. Apa itu tantangan pamong praja? Jadi tantangan yang cenderung dihadapi oleh para pamong praja ketika bertugas itu adalah benturan antara idealisme dan realitas. Benturan ini akan cenderung menggerogoti idealisme dan rentan terhadap penyimpangan kewenangan ataukah abuse of power. Oleh karena itu, maka kembali Bapak tekankan bahwa nilai-nilai dasar atau kode etik pamong praja itu menjadi antibodi ataukah pegangan buat para praja. Pertanyaan sekarang, apa itu nilai-nilai dasar itu? Nah, tentu para praja dalam perjalanan pendidikan di IPDN sudah memahami bahwa cenderung kita menggunakan apa yang dikatakan kode etik ataukah hasta budi bakti. Tetapi di sini Bapak mencoba mengutip pendapat dari Profesor Taliji Dongraha tentang nilai-nilai dasar bagi seorang pamong praja. Jadi ada kurang lebih 12 nilai. Nah, di slide, para praja bisa melihat dengan jelas bahwa 12 nilai itu dimulai dari forward-thinking ataukah memandang sejauh mungkin ke depan, conducting, menciptakan harmoni, coordinating, membangun komitmen bersama, peacemaking, membangun menciptakan kedamaian, kerukunan, dan terantibum, residu caring, mengurus urusan apa saja, baik itu urusan yang belum termasuk tupoksi ataukah belum diurus oleh unit manapun. Dalam konteks pemerintahan di lapangan cenderung diistilahkan dengan urusan sisa, residu. Yang keenam, turbulence surving. Jadi, para praja harus bisa mengantisipasi, pamong praja harus bisa mengantisipasi lainnya dalam arti melindungi masyarakat terhadap segala sesuatu yang membahayakan. Yang berikut, yang ketujuh adalah fresh air machine, keberanian bertindak, terus generalis and specialist function, mengetahui
sedikit dari banyak hal dan mengetahui banyak tentang suatu hal. Yang ke-9, responsibility, keberanian bertanggung jawab. Yang ke-10, magnanimous thinking, atau berpikir besar menembus zaman. Yang ke-11, omnipresence. Jadi, para praja itu harus memposisikan diri bukan sebagai penguasa atau pamrih, tetapi harus merendahkan hati dan merakyat, sehingga dia bisa tahu apa yang dirasakan oleh rakyat dan bisa memberi solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Dan yang terakhir, nilai dasar ini adalah distinguished statesmanship, ataukah praja, pampraja harus memposisikan diri di atas semua kepentingan publik atau kepentingan umum. Jadi dia tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, dan sebagainya. Mungkin para praja sekalian, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan untuk para praja sekalian. Semoga ini bermanfaat. Di akhir pertemuan ini, Bapak ingin bertanya, apakah ada hal-hal yang mau disampaikan oleh para praja sekalian? Izin Pak, sejauh ini cukup paham Pak. Cukup paham ya? Oke, baik. Siap bisa Pak. Siap Pak, saya bisa Pak. Baik, terima kasih untuk kehadiran, partisipasi anak-anak sekalian, para praja. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan Bapak berharap bahwa kalian bisa mencamkan apa itu hakikat, peran, dan profil Anda sebagai pamong praja, sehingga kelak bisa menjadi pamong praja yang sukses dan bisa menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Bhinneka adalah Eka Bakti. Raja. Terima kasih.